Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang utility, yaitu mengangkat aplikasi Waze. Nama-nama anggota kelompok saya yaitu yang pertama Muhammad Naufal dengan NIM akhir 019, kemudian Aldi Maulana NIM akhir 164, dan Muhammad Farhan NIM akhir 168. Waze. Waze adalah aplikasi lalu lintas sosial dan navigasi berdasarkan komunitas pengemudi terbesar di dunia yang berbagi informasi jalan real-time dan berkontribusi pada kebaikan bersama di luar sana di jalan. Dengan hanya berkeliling dengan Waze terbuka, pengguna secara pasif menyumbangkan lalu lintas dan data jalan lainnya. Pengguna dapat mengambil peran yang lebih aktif dengan berbagi laporan jalan tentang kecelakaan, razia polisi, atau bahaya lainnya di sepanjang jalan, membantu memberi pengguna lain di daerah itu tentang apa yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif porter. Yang pertama yaitu indikatornya kemudahan new entrant, penilaiannya tidak mudah, keterangannya yaitu dalam hal ini perusahaan akan menciptakan hambatan bagi pendatang baru untuk mencegah mereka masuk ke dalam industri. Yang kedua yaitu jumlah pemasok tidak ada. Yang ketiga yaitu kekuatan konsumen, penilaiannya tinggi. Keterangannya yaitu Waze memiliki kekuatan konsumen yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Penilaiannya banyak, kemudian keterangannya yaitu sangat banyak aplikasi serupa yang menunjukkan navigasi. Selanjutnya yaitu kemudahan new entrance. Di sini ada 3 poin. Poin pertama yaitu teknologi yang dipakai oleh Waze adalah teknologi terdepan yang menggunakan machine learning hingga artificial intelligence-nya. Visi misinya adalah ingin membantu user bisa sampai ke suatu tempat. Adapun slogan citranya yaitu Save Your Time 5 Minutes Every Day. Waze berusaha membantu user agar dapat cepat sampai tujuan. Jadi Waze memang bermanfaat bagi penggunanya. Poin kedua yaitu selain teknologi, cara untuk menawarkan Waze kepada pemasang iklan juga cukup unik. Berbeda dengan ketika Martin berjualan di media lain seperti televisi sebelum ia bergabung dengan Waze. Di Waze, ketika orang memakai map di mobil dan orang tersebut sedang berinteraksi dengan map, maka saat kondisi jalanan macet, iklan akan muncul. Jadi, e-ballnya dapat. Orang melihat iklannya juga fokus tanpa harus terganggu saat mengemudi. Poin ketiga yaitu sehingga kemudahan new entrants agak sulit untuk bersaing. Kekuatan konsumen. Dalam aplikasi Waze memiliki kekuatan konsumen yang cukup tinggi, dapat dibuktikan dengan pengguna yang telah mendownload atau mengunduh mencapai 100 juta lebih. Di sini saya lampirkan foto screenshot dari aplikasi Play Store tentang pengunduh aplikasi Waze sebanyak 100 juta, kemudian 8 juta orang yang sudah mereview. Keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Banyak sekali developer yang membuat aplikasi serupa navigasi, namun sangat tidak mudah untuk menggantikan Waze dalam industri navigasi ini. Dikarenakan Waze sudah memulai sejak tahun 2006 dan sekarang Waze sudah berkembang dan sangat mudah diakses mulai dari PC, Android, ataupun iOS, dan memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi kompetitif. Di sini ada 4 indikator. Yang pertama yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Penilaiannya iya, keterangannya yaitu Waze menyediakan fitur khusus yang mampu menganalisis rute lebih baik daripada kompetitor. Waze mampu mengantarkan pengendara motor dan pengemudi mobil lebih cepat untuk sampai tujuan dibandingkan kompetitor. Yang kedua yaitu strategi low cost, tidak ada. Kemudian strategi niche market juga tidak ada. Yang keempat yaitu menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Keterangannya yaitu Waze memperkuat hubungan dengan konsumen dengan melalui komunitas yang dibuat untuk menampung keluhan pengguna dan mengalami masalah saat menggunakan aplikasi. Memiliki pertanyaan tentang fungsi aplikasi atau fitur seperti navigasi atau pencarian.
Menggunakan strategi diferensiasi, Waze menyediakan fitur khusus yang mampu menganalisis rute lebih baik daripada kompetitor. Waze mampu mengantarkan pengendara motor dan pengemudi mobil lebih cepat untuk sampai tujuan dibandingkan kompetitor. Hal tersebut terjadi karena Waze terus melakukan analisis dan penyesuaian ketika pengemudi sudah mulai berjalan. Tak jarang Waze tiba-tiba akan memberikan jalur alternatif yang jauh lebih cepat daripada jalur sebelumnya. Menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Waze memperkuat hubungan dengan konsumen dengan melalui komunitas yang dibuat untuk menampung keluhan pengguna dan mengalami masalah saat menggunakan aplikasi. Memiliki pertanyaan tentang fungsi aplikasi atau fitur seperti navigasi atau pencarian, adapun website yang bisa diakses di www.waze.com. Waze juga menggunakan media sosial Twitter sebagai platform untuk memperkuat hubungan konsumen dan supplier. Mengamankan sistem informasi. Indikator 1. Manajemen identitas melalui autentikasi penilaian ya. Keterangan untuk mengatur tujuan pengguna sebelum berpergian atau memiliki penumpang dengan aman di perangkat mobile dilengkapi dengan Waze. Waze akan mengirimi pesan teks dengan kode verifikasi. Setelah menerima kode, masukkan ke dalam bidang yang disediakan. 2. Keberadaan kebijakan privasi. Penilaian ya. Keterangan Waze menghormati privasi dari pengguna. Kebijakan privasi ini dimaksudkan untuk membantu pengguna memahami informasi apa yang Waze kumpulkan, mengapa Waze mengumpulkannya, dan bagaimana pengguna dapat memperbarui, mengelola, dan menghapus informasi pengguna. 3. Penggunaan digital certificate. Penilaian tidak. Manajemen identitas melalui autentikasi. Untuk mengatur tujuan pengguna sebelum berpergian atau memiliki penumpang dengan aman di perangkat mobile, dilengkapi dengan Waze. Waze akan mengirimi pesan teks dengan kode verifikasi. Setelah menerima kode, masukkan ke dalam bidang yang disediakan. Oke, poin selanjutnya yaitu keberadaan kebijakan privasi. Waze menghormati privasi dari pengguna. Waze memahami ini adalah tanggung jawab besar dan bekerja keras untuk melindungi informasi pengguna. Kebijakan privasi ini dimaksudkan untuk membantu pengguna memahami informasi apa yang Waze kumpulkan, mengapa Waze mengumpulkannya, dan bagaimana pengguna dapat memperbarui, mengelola, dan menghapus informasi pengguna. Kebijakan privasi ini mencakup yang pertama yaitu user account, informasi being collected by Waze collect data, sharing your information, visibility, Waze carpool profile, integration with social network, integration with other third-party service, controlling your personal information, how Waze retain data we collect, how does Waze use aggregate information, cookies, advertising campaigns, information security, compliance, and change to this privacy policy. Poin selanjutnya yaitu cloud computing, dasar-dasar intelijen bisnis dan sosial media information system. Nomor beserta indikatornya yang pertama yaitu jenis platform cloud computing yang digunakan, penilaiannya adalah ya, serta keterangannya adalah Waze menggunakan cloud computing yang ditawarkan oleh Google yang bernama Google Cloud Platform, serta dasar-dasar intelijen bisnis. Indikator yang pertama yaitu penggunaan data mining, tag mining, atau web mining. Penilaiannya ya, keterangannya Waze menggunakan tag mining untuk mendeteksi kecelakaan lalu lintas.
ketiga yaitu Social Media Information System. Poin pertama strategi media sosial yang digunakan, penilaiannya ya, serta keterangannya. wajib menggunakan sosial media Twitter untuk berinteraksi dengan pengguna dan juga Instagram. Poin berikutnya yaitu jenis platform cloud computing yang digunakan wajib menggunakan cloud computing yang ditawarkan oleh Google yang bernama Google Cloud Platform. Google Cloud Platform atau disingkat GCP adalah serangkaian layanan cloud computing yang berjalan dalam infrastruktur yang sama dengan yang digunakan Google secara internal. Di samping itu, ia menyediakan serangkaian layanan cloud modular termasuk komputasi, penyimpanan data, analisis data, serta pembelajaran mesin. Pendaftaran memerlukan rincian kartu kredit atau rekening bank. Google GCP atau Google Cloud Platform menyediakan infrastruktur sebagai layanan, platform sebagai layanan, dan lingkungan komputasi tanpa server. Oke, yang selanjutnya yaitu penggunaan data mining, tag mining, atau web mining. wajib menggunakan tag mining untuk mendeteksi kecelakaan lalu lintas. Sistem navigasi crowdsourcing yang disebut wajib telah berhasil digunakan dalam beberapa tahun terakhir, memberikan informasi real-time tentang kecelakaan lalu lintas, kondisi cuaca, serta jalan yang diblokir. Strategi media sosial yang digunakan oleh wajib adalah wajib menggunakan sosial media Twitter dan juga Instagram untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi terbaru dari wajib. Seperti di samping serta di bawah contoh gambar-gambarnya. Sekian kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.